Ya. Oke, terkait dengan ekstra komputer itu kan ini masa pandemi. Terus kalau bisa besok kita diskusikan di sekolah ya. Oke, kita ketemu di sekolah, kita bicara sama kepala sekolah ya kurang lebih jam 9 lah. Oke, bisa kan? Ya, terima kasih, ditunggu besok ya. Oke, yuk. Terima kasih. Ini terkait dengan kegiatan ekstra komputer kemarin yang sudah teleponnya ada. Nah, bagaimana kelanjutan ekstra? Karena kan kondisi mungkin anak-anak nggak bisa tatap muka. Nanti pelaksanaannya secara daring. Nah, intinya program ekstra ini tetap jalan. Anak-anak mendapatkan pengetahuan. Nah, untuk mekanismenya bagaimana, silakan Pak Erik yang mengatur dengan pembina ekstranya. Swastiastu. Sini ya. Silakan ya. Bagi keyboardnya. Oke. Oh, gitu. Yuk kita duduk di sana, ngobrol di sana, nonton ya. Oke, silakan. Oke. Nah, begini Bu, seperti yang tadi. Nah, secara teknis bagaimana kolaborasi, bagaimana pelaksanaan ekstra dengan sistem ini, biar dijelaskan sama Yada aja ya. Untuk ekstra komputer ini, sesuai dengan kesepakatan awal kan kita hanya mengajar Microsoft Office, Excel, PowerPoint, sama Word. Jadi untuk masa pandemi ini, kita arahkan anak-anak untuk belajar blog dari rumah masing-masing. Jadi teknisnya, kalau diizinkan, jadi anak-anak itu kita ajak belajar via Zoom sama Google Meet. Jadi anak-anak kita arahkan untuk belajar membuat website, tapi versi yang gratisan. Nanti di sana anak-anak bisa menaruh materi-materi tentang pelajaran seperti yang bicarakan kemarin sama Pak Eri. Kenapa dipilih web? Satu kan dengan web itu akses informasinya cepat. Yang kedua mereka bisa belajar di web itu, belajar mengeksplorasi, mendapatkan materi. Nah, kemudian konten Pancasila ini juga sebagai bahan materi. Jadi hasil karya mereka bisa disebarkan ke temannya, terus bisa sebagai bahan pelajaran. Jadi ini sangat cocok untuk anak-anak zaman sekarang, itu bagian dari literasi digital sendiri. Yang sangat setuju sekali nih Kak Dek. Karena apa? Ini mungkin hal baru nih Ki. Ini sebuah kolaborasi dari ekstra komputer. Di sana dimasukkan juga materi lain. Di samping anak-anak belajar IT juga belajar pengetahuan lain. Nah, yang setuju lagi itu ada masuk ini materi pendidikan karakternya. Nah, ini Kak yang sangat setuju sekali. Kalau gitu Bu, yang pamit dulu ya. Terima kasih. Sama-sama. Itu kan karena menanamkan nilai-nilai Pancasila kan udah pendidikan karakter nasionalisnya di situ udah kena ya. Jadi itulah mengapa kami mencoba berkolaborasi dari segi konten, kita memasukkan nilai-nilai Pancasila, kemudian bagaimana ekstra kurikuler komputer itu dapat digunakan sebagai salah satu media, sebagai salah satu wahana untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila bagi anak-anak yang memang telah lahir di era digital ini. Baik anak-anak, jadi setelah minggu lalu kita belajar Excel, untuk pelajaran Excelnya kita jeda dulu. Anak-anak akan lanjut ke pengenalan materi
internet. Jadi khusus internet ini Pak Yada akan awali dengan pelajaran bagaimana membuat blog. Yang pertama, anak-anak silahkan masuk ke situs WordPress, yaitu wordpress.com. Ketika WordPress ini sudah tercipta, nanti anak-anak ditugaskan untuk mengisi daripada blog anak-anak dengan materi tentang Pancasila. Ya, materi ini akan dibawakan oleh Pak Eri. Gimana Pak Eri, sudah siap? Silakan Pak Eri. Terima kasih Pak Yada. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Ya, hari ini terkait dengan blog, kita akan membuat konten. Ya, kita akan buat konten tentang Pancasila. Nah, ya bagaimana anak-anak mencari sejarah lahirnya Pancasila, siapa-siapa saja tokohnya, sidang-sidang yang berkaitan dengan Pancasila itu anak-anak silahkan cari, eksplorasi. Anak-anak harus bisa membangun kerjasama sama teman agar konten yang anak-anak buat tidak sama ya. Jadi silahkan dikomunikasikan dengan teman dan tetap ikuti arahan dari Pak Yada. Untuk materi bisa dicari di Google ya. Itu teman kamu di rumah tuh, teman terbaik. Dengan wali kelas saya berkolaborasi karena untuk pengisian materi blog ini tidak hanya fokus ke materi komputer. Kalau anak-anak kan belajarnya cuma Office, Word, sama Excel. Itu akan terlihat tidak bagus kalau mereka hanya mengisi itu saja. Jadi biar mereka lebih gampang, saya berkolaborasi dengan wali kelas untuk mengisi materi-materi tentang pelajaran. Anak-anak bisa berkolaborasi dengan menampilkan desain terbaik yang pertama. Yang kedua dari segi materi. Nah, dari segi materi inilah saya bekerja sama dengan wali kelas untuk penilaiannya. Pancasila ini lahir dari sebuah kesepakatan anak-anak, kesepakatan para pendiri bangsa. Nah, pada waktu itu sidang BPUPKI, ada Muhammad Yamin itu memberikan konsep-konsep dasar anak-anak. Sudah habis gimana? Ya kalau sudah habis baterainya. Bagaimana agar konten yang anak-anak buat itu tidak salah. Jadi di sini peran guru, peran pembina untuk mengecek kontennya apakah benar. Karena mereka kan mengambil konten satu dari sumber buku, yang kedua dari internet. Jadi apa-apa yang mereka buat tidak sekadar mereka ngambil kemudian ditaruh demikian. Jadi cross check guru itu penting sehingga konten yang disebar atau konten yang dihasilkan dan disebar kepada teman-teman yang lain itu tidak salah informasi.